Tugas modul 2.1 Forum Diskusi Eksplorasi Konsep. Informasi atau fakta apa yang disampaikan dalam video dan artikel tersebut. Pembahasan video ke-1 terkait 3 strategi pembelajaran diferensiasi meliputi 1. Diferensiasi konten adalah berbagai macam materi yang akan kita ajarkan atau informasi yang akan diberikan kepada murid berdasarkan kesiapan murid, minat, serta profil murid. Kedua, diferensiasi proses adalah strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap murid yang memungkinkan mereka untuk berlatih, memahami, dan memaknai isi konten. Yang ketiga, diferensiasi produk adalah strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa. Hasil belajar berupa penerapan dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajarinya. Pembahasan video kedua adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi, lingkungan belajar sangatlah berpengaruh terhadap kesuksesan implementasinya. Seorang guru harus menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi yang dibangun atas apa yang kita sebut sebagai learning community, yaitu komunitas pembelajaran yang akan memimpin untuk mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik yang saling mendukung tumbuhnya lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran diferensiasi ialah 1. Setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Kedua, setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Ketiga, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Keempat, menciptakan optimisme dalam pembelajaran dengan mengapresiasi setiap tahap perkembangan murid. Kelima, guru mencapai kesuksesan dengan menciptakan pembelajaran yang mampu memaksimalkan potensi diri muridnya. Keenam, ada keadilan dalam bentuk nyata dengan memperlakukan murid secara adil dalam memberikan apa yang mereka butuhkan. Serta ketujuh, kolaborasi antara murid dan guru harus terjalin bersama dalam mencapai kesuksesan bersama. Sehingga guru sangat berperan penting dalam membangun atmosfer lingkungan kelas atau lingkungan belajar yang positif. Pembahasan artikel terkait peran penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam konsep pembelajaran berdiferensiasi, proses penilaian memiliki peranan yang sangat penting. Kemampuan guru yang baik dalam melakukan penilaian menggunakan berbagai strategi serta menganalisis hasilnya akan membantu guru untuk dapat tepat menyesuaikan strategi pembelajaran, dukungan yang harus ia berikan kepada murid-muridnya, serta konten seperti apa yang harus disampaikan. Tomlinson dan Moon menyatakan bahwa penilaian adalah proses mengumpulkan, mensintesis, dan menafsirkan informasi di kelas untuk tujuan membantu pengambilan keputusan guru. Ini mencakup berbagai informasi yang membantu guru untuk memahami murid mereka, memantau proses belajar mengajar, dan membangun komunitas kelas yang efektif. Di dalam kelas, kita dapat memandang penilaian dalam 3 perspektif. 1. Assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Berfungsi sebagai penilaian formatif, sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Yang kedua, assessment of learning, penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Dan yang ketiga adalah assessment as learning, penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini berfungsi sebagai penilaian formatif. Gagasan baru apa yang Anda dapatkan dari video dan artikel yang Anda lihat? Setelah menyimak kedua video serta artikel, saya mendapat inspirasi dan motivasi untuk mewujudkan pembelajaran diferensiasi di kelas saya.
Hal yang harus saya coba terapkan yaitu satu, membangun lingkungan belajar yang positif. Kedua, menerapkan 3 strategi pembelajaran diferensiasi berupa diferensiasi konten, proses, dan produk. Dan yang ketiga, melaksanakan penilaian assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Apakah yang menurut Anda akan sulit diimplementasikan? Mengapa? Pembelajaran diferensiasi ini bagi saya masih terasa asing, belum terbiasa, dan pada awalnya pasti sulit. Saya perlu mempelajari lebih dalam serta akan mencoba untuk beradaptasi, dan semoga kedepannya saya mampu mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi di kelas saya. Pertanyaan, apakah yang masih Anda miliki atau klarifikasi apakah yang masih Anda perlukan terkait dengan isi video dan artikel tersebut? Hal yang ingin saya lebih ketahui dan pahami adalah bagaimana merencanakan diferensiasi proses yang efisien dan efektif di kelas saya, serta bagaimana menyusun sebuah penilaian yang lebih efisien dan efektif dalam pembelajaran diferensiasi. Demikian eksplorasi konsep terkait pembelajaran diferensiasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.